Tinggal nama. Saat semuanya sudah terlambat. Walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Konten ditujukan untuk audiens dewasa karena dapat mengandung bahasa eksplisit dan berunsur kekerasan. Kebijakan pendengar sangat disarankan. Selamat datang di podcast Tinggal Nama. Podcast persembahan Media Podcast Network bekerja sama dengan Intisari dan Motion Radio menghadirkan kisah kriminal dari seluruh penjuru dunia bersumber dari artikel terbitan Intisari. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga media sosial dan TikTok kami di @medio_by_kg_media agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Kisah kali ini adalah lanjutan part 1 dari cerita seorang istri bernama Laura Cahill yang menemukan mayat suaminya. Namun, hal itu malah justru menjadi bumerang baginya. Inspektur ragu-ragu untuk menahan dan menanyai Deegan secara resmi karena tak ada alasan kuat. Mengapa baru sekarang dia membunuh majikannya? Padahal hubungan mereka sekarang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dia sudah bekerja selama 7 tahun. Kita pun tahu Nyonya Cahill dan Harrison tak melihatnya dalam rumah pada hari kejadian tersebut, kecuali kalau mereka berniat melindungi sama kawan. Paling ia seharian berada di rumah. Bisa saja waktu itu pembantu ada di loteng. Lalu laki-laki tersebut menyelinap ke dapur, mencampurkan racun dalam bir dan membereskannya tanpa setahu pembantu wanita itu. Waktu yang dibutuhkannya hanya beberapa menit. Kita lihat saja. Saya pergi dulu sebentar dan akan kembali bersamanya. Setelah itu, tanpa diduga siapapun, Melanie Ngomo secara tegas menyatakan bahwa dia melihat Buster Deegans masuk ke rumah pada sore kejadian. Dia kelihatan seperti maling. Saya rasa dialah yang membunuh Tuan Wilford. Buster Deegans segera ditahan dengan tuduhan tersangka pembunuhan. Ketika dihadapkannya pada pertanyaan Melanie Ngomo, Buster Deegans menjawab dia tak berada di dalam rumah maupun sekitarnya pada tanggal 12 Agustus itu. Dia sanggup membuktikannya. Melanie jelas mencoba melibatkannya dalam kesulitan karena Deegans pernah menangkap basah Melanie sedang mencuri beberapa bulan yang lalu. Buktikan bahwa Anda tidak berada di sekitar rumah pada saat itu. Setelahnya, Buster Deegans mampu membuktikan dia bekerja dengan sekelompok pegawai lain dan 2 petani tetangganya. Di daerah lain, sekitar 8 km dari tempat itu sepanjang hari. Ia baru sampai di pertanian pada saat Cahill meneguk bir beracunnya. Lebih-lebih lagi, bisa ditunjukkannya bahwa Deegans tak meracuni 2 botol bir Wilford yang diminum sore itu. Kedua botol itu berasal dari peti perahu yang dibawa sendiri oleh Wilford sekembalinya dari kota. Bir itu diberi racun pada sore hari dia minum atau sudah diracuni ketika dia mengambil peti tersebut dari kota. Gadis itu mengurusi semua rumah tangga, termasuk dapurnya. Deegans mengetahuinya waktu mau mencuri. Mungkin Cahill tahu juga dan menghajarnya seperti apa yang dilakukan Deegans. Lalu gadis itu ingin Deegans digantung karena melakukan kejahatan. Inspektur Brian mengatakan hal itu dengan baik kepada Sersan. Meski dia sedikit ragu. Aku ragu. Gadis itu masih begitu muda dan sederhana. Kalau begitu, Deegans mesti berterima kasih pada kemujurannya. Kebetulan sekali dia punya alibi. Betul, aku berada dalam posisi sulit. Tidak bisa menahan orang yang dicurigai, tapi boleh menahan orang yang tak dicurigai. Sersan mengangguk setuju. Jadi apa yang akan kita kerjakan? Kita tanyai si Melanie Ngomo. Dan kalau tak berhasil, kita serahkan semuanya pada kantor penuntut. Melanie ternyata sangat keras kepala, seperti yang dikhawatirkan inspektur. Dia mengaku cuma berbohong melihat Deegans memasuki rumah dengan diam-diam, tapi membenarkan ucapan Deegans yang menangkapnya basah sewaktu hampir mencuri. Meskipun dia tidak merasa bersalah.
Dia bahkan mengakui kebiasaan majikannya minum bir 2 botol setiap malam sepulangnya bekerja. Karena tugasnya lah menyimpan bir-bir itu di dalam kulkas. Tetapi pada hari kejadian dia tidak melihat sesuatu yang aneh dengan botol-botol bir itu. Dia juga melempar botol-botol tersebut ke tempat sampah malam itu setelah majikannya tidur. Ada fakta mengherankan bagi polisi sampai saat ini. Tak ada sidik jari selain sidik jari Wilford Cahill. Melanie membantah tak menyukai Cahill karena memang ia jauh lebih menyukainya daripada Laura yang sering mencaci maki. Dia diuji sekali lagi. Ternyata Melanie dengan mudah membuka tutup botol tetapi tak menutupnya kembali. Melanie disodori kotak yang diberi label strychnine, tetapi sebenarnya berisi tepung jagung dan disuruh mencicipinya. Tanpa ragu-ragu, Melanie mengecapnya. Kamu tahu apa itu strychnine? Itu saya pernah mendengar itu biasa digunakan untuk membunuh tikus. Tahu juga di mana kamu bisa mendapatkannya? Melanie menggeleng dengan tegas. Tidak, saya belum pernah melihat hal itu, apalagi mengetahui di mana mendapatkannya. Tindak tanduknya yang begitu lugu dan kekanak-kanakan membuat inspektur berkesimpulan bahwa dia sedang berhadapan dengan kriminal yang amat lihai, seorang aktris yang cerdik, atau memang Melanie bicara sejujurnya. Dihadapkan pada pilihan sulit begini, satu-satunya kemungkinan tinggal menghadapkan Laura Cahill dan Dennis Hudson ke kantor penuntut umum dengan rekomendasi resmi bahwa mereka terlibat pembunuhan dan persekongkolan menjalankan pembunuhan. Pernyataan bersalah seperti itu sama dengan hukuman mati, dan ini hampir tak mungkin dihindarkan. Benar memang, tak ada bukti nyata mereka yang melakukannya, dan tak ada yang mau mengaku atau mencoba saling menyalahkan. Walaupun demikian, penuntut merasa kasus ini cukup membuktikan kesalahan mereka. Mereka sendiri yang mengakui memiliki hubungan percintaan. Keduanya bisa saja memasukkan strychnine ke dalam botol dan menutupnya kembali tanpa berbekas. Dua-duanya sanggup mengajukan alibi. Selain itu, tak ada orang lain yang bisa dicurigai, kecuali satu, bahwa kemudian pada tanggal 1 September, Nyonya Dorothy muncul di kantor Inspektur Harrison untuk menyampaikan suatu bukti. Dorothy Hudson tidak segera mengatakannya, tetapi terlebih dahulu bertanya bagaimana keadaan suaminya dalam kasus ini. Semula Inspektur Harrison segan mengatakannya, tetapi karena didesak, ia menjawab sedikit sekali kemungkinan Dennis bisa merayakan hari ulang tahunnya yang ke-31. Wanita itu menganggukkan kepalanya seolah sudah tahu itulah jawabannya. Matahari berkilau masuk menembus jendela kantor, membuat rambutnya yang pirang berombak menjadi seperti lingkaran emas di sekitar wajah mudanya yang sempurna. Dennis tidak membunuh Cahill. Sayalah pembunuhnya. Saya curiga karena suami berbohong tidak bisa mendapatkan Dr. Barton untuk Cynthia yang terserang campak. Keesokan harinya, waktu dokter datang, Laura menyampaikan bahwa mereka tak berhasil menemuinya semalam. Dokter mengatakan keheranannya karena semalam ia tidak pergi kemana-mana. Tak sampai seminggu kemudian, Dorothy datang ke gedung utama. Bukan pada hari Kamis seperti biasanya, tapi pada hari Senin. Dia mendengar di loteng ada suara orang yang sedang bercinta. Dengan merayap, dia naik, membuka kamar tidur sedikit, dan terlihat suaminya bermain dengan Laura Cahill yang tak mengenakan apa-apa di tempat tidur. Sejak saat itu, yang ada di dalam benaknya hanyalah balas dendam. Tetapi baru setahun kemudian timbul ide untuk meracuni suami Laura, supaya Laura nantinya yang dipersalahkan dan dihukum gantung. Tentu saja Dorothy mengetahui kebiasaan minum Wilford di malam hari dan dengan mudah dia menyusup ke dapur sore itu, menuangkan strychnine pada salah satu botol bir dan menyegelnya kembali. Tidak ada yang melihat saya. Semua berjalan sesuai dengan rencana saya. Satu yang tidak terfikir oleh saya bahwa Dennis akan dicurigai. Saya mencintainya, meskipun dia punya skandal dengan Laura Cahill. Kalau dia dihukum mati, saya akan kehilangan segalanya. Lebih baik saya mati juga. Dengan pengakuan ini, inspektur tidak punya pilihan lain kecuali mencabut tuduhan terhadap Dennis Hudson dan Laura Cahill, dan mengajukan tuduhan terhadap Dorothy yang tak mengubah setiap detail ceritanya.
Tetapi tetap sulit bagi inspektur untuk percaya. Baginya mungkin saja pengakuan Dorothy sengaja untuk menyelamatkan suaminya dari tiang gantungan. Ibu muda ini tetap bertahan pada pengakuannya dan pada bulan Februari 1970 ia diajukan ke pengadilan. Keraguan yang menyerang inspektur juga rupanya mengganggu pengadilan. Karena ternyata kemudian meskipun dinyatakan bersalah, Dorothy diberi keringanan. Ia mendapat hukuman penjara selama 20 tahun. Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.